Halo, sobat pendengar setia, kembali lagi di podcast Ngopi ASN, podcast ngobrol pintar ASN. Tempat kita ngobrol kali ini santai, tapi syarat akan maknanya. Bareng para abdi negara yang keren pastinya, berintegritas dan pastinya berakhlak. Oke, saya di sini sebagai host akan jadi teman ngobrol kalian hari ini. Lupa saya belum mengenalin diri. Kalian bisa sebut saya Panca dan sobat. Episode kali ini spesial banget nih, karena kita bakal ngebahas sesuatu yang jadi ruhnya ASN, yaitu nilai berakhlak. Bukan sekedar jargon di spanduk atau tagline di backdrop acara, tapi benar-benar cara hidup seorang ASN. Oke, di sini kita sudah ditemani narasumber yang benar-benar jadi inspirator lah ya, narasumber yang kece, seorang ASN senior dan juga merupakan PK. Nah, kalian tahu nggak nih PK ini kepanjangan dari apa? Jadi PK ini adalah pembimbing kemasyarakatan yang tugasnya di lapas. Jadi tugas mereka banyak banget. Gak cuma ngomongin administrasi aja, tapi benar-benar menyentuh kehidupan manusia dan membimbing klien. Bayangin aja, mulia banget kan pekerjaannya. Selain itu, mereka juga mendampingi keluarga sampai membangun sinergi dengan stakeholder yang lain. Narasumber kali ini benar-benar sangat luar biasa, yang banyak menginspirasi kita. Kita nggak perlu lama-lama, nanti kalian bosan lihat saya. Kali ini kita sambut Ibu Pramudia. Apa kabar Ibu? Halo, alhamdulillah kabar baik Bapak Panca. Enggak, baik ya Bu ya. Semoga obrolan kita hari ini nggak yang kaku banget, nggak yang kayak di rapat paripurna. Kita bikin santai aja Bu. Jadi apa yang kita omongin nyampe nih ke teman-teman audiens. Jadi langsung aja Bu, kita tanya-tanya. Jadi banyak nih ASN muda zaman sekarang mungkin mikir, apa sih maksud dari berakhlak itu? Kok kayaknya sering banget tuh diomongin sama anak-anak sekarang tuh, apalagi ASN Gen Z nih, ya kan, kayaknya berat banget ya. Nah, boleh nggak sih dijelasin Bu dengan gaya simple biar semua pendengar relate nih, oh ternyata ini. Nah, silakan Ibu. Oke, boleh banget dong. Nah, jadi bagi saya nih nilai berakhlak itu sangat penting ya. Nah, kali ini saya mau menjelaskan kayak detail singkatnya aja, tapi tetap dapat maknanya. Yang mana menurut saya berakhlak itu merupakan nilai yang memang sangat patut untuk kita jadikan acuan sebagai kita, apalagi ASN, saya ASN ini, yang mana berakhlak itu memiliki kepanjangan dari berorientasi pelayanan, kemudian akuntabel, kompeten, harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, kalau saya sederhanakan nih, nilai berakhlak bagi ASN itu intinya ASN harus punya hati dalam melayani, khususnya dalam melayani masyarakat, yang mana kita harus tetap jujur, terus belajar, bisa kerja bareng nih. Kemudian kita juga setia pada bangsa kita, pada negara kita, dan kita juga harus siap nih pada perubahan zaman. Kan sekarang zaman ini kan nggak mengikuti perkembangan arus ya, globalisasi yang tidak hanya udah berpacu pada itu aja, tapi tetap berkembang begitu. Jadi kita sebagai ASN juga pun harus mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Nah, kalau diibaratkan nih, ASN tuh kayak pemain bola. Jadi nggak cukup cuma jago dribble, tapi harus bisa kerjasama, taat aturan, dan mainnya tuh harus main untuk tim. Jadi kita nggak boleh ego sendiri-sendiri gitu, tapi kita juga harus memikirkan yang lain. Nah, makanya itu penting bagi kita buat menerapkan nilai berakhlak itu sendiri. Biar ketika kita bekerja, kita tuh ada pedoman mainnya tuh gimana sih, kayak gitu. Seperti itu Bapak Panca. Oh gitu ya, analoginya bola ya. Jadi kebayang banget nih, ASN itu bukan tentang main sendiri-sendiri, tapi teamwork atau kerjasama untuk bikin gol, yaitu pelayanan terbaik untuk masyarakat. Tapi nih Bu, kadang di lapangan pun nggak selalu mulus nih. Ada aja tantangan, masyarakat marah-marah, sistem yang ribet, sampai koordinasi yang ruwet. Nah, gimana caranya dari Ibu nih, ya, biar tetap bisa menghidupkan nilai berakhlak di situasi saat ini? Nah, oke, betul sekali. Tantangan tuh pasti kita temui ya, dan pasti ada itu. Tapi justru itu serunya itu. Itulah ujiannya kita sebagai abdi negara ini atau ASN.
Yang mana misalnya nih, saat masyarakat kecewa akan suatu pelayanan yang lambat, kalau kita nggak pakai nilai berorientasi pelayanan atau yang nilai yang ada dalam nilai berakhlak tadi, nah kita tuh tidak akan bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi kayak kita harus sabar dulu, harus dengarkan keluhannya itu seperti apa, terus kita baru itu cari solusinya gimana. Nah, jangan malah jadi yang defensif atau yang nggak bisa melayani masyarakat dengan baik seperti itu. Nah, terus seorang ASN ini, nilai berorientasi pelayanan itu sangat penting karena nilai itu senantiasa menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utamanya kan. Nah, ia juga memberikan pelayanan cepat, ramah, tepat, dan tidak diskriminatif, serta berusaha untuk menghadirkan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu. Nah, selain itu juga nih, ada nilai kolaboratif. Nah, ketika kita bekerja kan, kita bekerja bersama dengan instansi lain seperti saya nih, PK, yang mana kerjaan saya kan juga berurusan dengan instansi-instansi lain, kita harus punya cara kerja yang berbeda. Nah, disitulah nilai kolaboratif kita diuji. Jangan pernah merasa paling benar, tapi kita cari titik temunya itu bersama kita cari. Nah, karena itu kan, itu akan menghasilkan suatu pelayanan publik yang memiliki hasil yang sinergis. Nah, terus bukan hanya kerjaan yang seperti itu juga, bukan hanya kerjaan satu pihak saja, nilai kolaboratif ini juga menjadi kunci keberhasilan untuk kita nih para PK atau para ASN yang lain. Karena untuk menjalankan tugasnya itu kan tidak hanya bisa bekerja sendiri, tapi harus membangun sinergis dengan rekan kerja, instansi lain, swasta, hingga masyarakat, biar apa yang kita kerjakan itu dapat tercipta kerjasama yang solid untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunannya berkelanjutan. Nah, dengan penerapan nilai-nilai berakhlak itu, ASN juga saya sebagai PK ini, yang mana menjadi aparatur negara itu kan harus bersikap profesional, berintegritas, dan benar-benar nih harus hadir sebagai pelayan masyarakat. Seperti itu, Bapak Panca. Oke, keren banget penjelasannya. Jadi kalau misalkan dari tadi ada nilai kompeten ya Bu ya, nilai kompeten, ada loyal dan harmonis. Itu seperti apa sih contohnya? Kalau boleh Ibu jelaskan, seberapa penting nih nilai tersebut untuk ASN? Nah, baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Bagi saya tuh setiap nilai yang ada di dalam nilai berakhlak itu harus selaras ya, sama-sama pentingnya. Kita tidak bisa memilih mana nilai yang lebih penting. Bagi saya itu selaras, harus sama-sama pentingnya. Nah, ASN ini wajib terus mengembangkan diri, yang mana agar kita tuh terus berkompeten. Nah, dengan cara seperti inilah kita bisa menerapkan nilai-nilai kompeten yang ada di bagian nilai berakhlak tadi. Kemudian, hal ini pun juga dapat tercermin dari bagaimana cara kita semangat untuk belajar, kemudian penguasaan teknologi, serta profesionalitas kita dalam bekerja sesuai bidangnya, seperti itu. Nah, oleh karena itu tuh akan menghasilkan hasil kerja yang optimal dan maksimal. Kemudian juga nih, dalam kita berinteraksi dalam suatu pekerjaan, kita sebagai ASN itu harus dituntut dengan harmonis. Artinya apa? Kita tuh harus menjaga suatu kerukunan, menghargai perbedaan, menciptakan suasana kerja yang kondusif, dan menyelesaikan konflik dengan musyawarah. Seperti itu. Selain itu juga, kita sebagai ASN itu harus dituntut untuk loyal. Loyal itu maksudnya gimana? Nah, loyal itu maksudnya tuh kita harus setia kepada negara, harus setia pada pemerintah, bangsa, dan pimpinan, yang mana atasan kita atau pimpinan yang sah sesuai dengan pelaksanaan tugas yang kita dedikasikan, seperti itu. Kita juga tidak boleh nih menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti itu. Oh begitu, penting banget ya rupanya. Sobat mendengar, ASN bukan robot yang kerja sesuai SOP doang, tapi juga manusia yang harus bisa adaptif dan kolaboratif. Kalau ngomongin masa depan nih, dunia sekarang kan makin digital, semua serba cepat. Menurut Ibu nih, peran ASN yang berakhlak di era digital ini seperti apa? Nah, peran ASN di era digital ini menurut saya, justru pada era digital ini kita tuh harus dituntut untuk adaptif. Nah, oleh sebab itu nilai adaptif tuh sangat penting ya kita terapkan untuk situasi yang global ini, yang terus maju ini, yang mana ASN tuh harus dituntut untuk siap berubah, harus melek teknologi. Jadi kita harus dituntut untuk setiap perubahan. Nah, kita sebisa mungkin nggak boleh gaptek nih. Tapi ingat juga kalau teknologi itu hanya suatu alat. Nah, kalau ASN-nya nggak jujur atau nggak peduli, ya sistem mau secanggih apapun itu tetap bakal bisa bocor, seperti itu. Selain itu juga kan perkembangan zaman ini kan ASN harus dituntut adaptif ya. Adaptif itu artinya terbuka pada perubahan, yang mana kita harus sigap menghadapi tantangan serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan publik itu sendiri. Nah, dalam setiap langkahnya ASN itu harus dituntut juga akuntabel. Nah, akuntabel ini juga termasuk nilai berakhlak nih, yang mana kita harus mampu tuh mempertanggungjawabkan setiap tindakan, keputusan, maupun penggunaan sumber daya negara secara terbuka.
Maksudnya kita harus jujur sesuai dengan aturan hukum yang berlaku hingga kita tuh dapat menimbulkan kepercayaan publik. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu. Makanya nilai akuntabel ini sangat pentingnya dengan nilai integritas. Oleh karena itu kita sebagai ASN, seperti saya juga sebagai PK itu harus menjadi fondasi bahwa nilai-nilai itu tuh juga penting agar suatu pelayanan itu dapat dilakukan secara transparan tapi juga penuh dengan tanggung jawab. Oke, nggak kerasa ya Bu ya. Ternyata obrolan kita ini emang udah mengarahkan ke hal yang baik, keren banget. Jadi teknologi itu tanpa akhlak hasilnya bisa bahaya banget ya Bu ya. Tapi akhlak tanpa adaptasi teknologi kita bisa ketinggalan. Harus seimbang. Nah, kalau kita kaitkan dengan core value ASN berakhlak, bagaimana sih Bu penerapan nilainya dalam tugas PK Bapas sehari-hari? Tapi sebelum menjelaskan core value, boleh nggak sih kita dengar terlebih dahulu peran PK Bapas itu seperti apa? Mungkin penonton podcast kali ini di rumah ada yang masih asing nih. Nah, bisa dijelaskan dulu Bu. Nah, PK Bapas ini perannya cukup kompleks. Jadi kita nggak hanya membimbing klien, tapi kita juga harus memperhatikan keluarganya seperti apa dan kita harus bekerja sama dengan stakeholder. Nah, kita itu perannya itu melakukan pembimbingan, pendampingan, pengawasan. Kita juga melakukan pengerjaan litmas untuk keberlangsungan bagaimana data klien itu. Nah, terus kita di sini juga tidak hanya berhenti di situ tugasnya, tapi kita juga hadir untuk keluarga klien seperti kita memberikan motivasi, serta memberikan atau menjalin kolaborasi dengan aparat hukum, pemerintah, bahkan masyarakat sekitar. Karena kan ketika klien atau mantan narapidana itu bisa berubah, kita kan juga memerlukan bantuan-bantuan dari pihak yang lainnya seperti itu. Nah, bagi saya sendiri selaku PK, bagaimana sih cara penerapan nilai-nilai berakhlak itu dalam profesi saya? Yaitu yang pertama, semisal pada contoh nilai berorientasi pelayanan, PK itu harus hadir untuk mendengarkan dan membantu klien menemukan solusinya, bukan hanya mengawasi. Contohnya aja ketika ada anak klien nih merasa minder, nah PK juga harus memberikan motivasi agar tetap punya masa depan dan dia harus tetap fokus dengan sekolahnya dengan apa yang dia tuju, seperti itu. Terus untuk nilai akuntabilitas, kita juga harus memiliki laporan penelitian masyarakat yang mana harus objektif dan transparan karena akan berpengaruh nih pada putusan hakim nantinya. Kemudian untuk nilai kompeten sendiri, yaitu PK harus mengasah pengetahuan, tidak hanya pengetahuan secara hukum, tapi juga psikolog, sosial, supaya dalam kita membimbing itu tepat sasaran. Nah, nilai harmonis, itu kita sebagai PK itu harus terus mengasah pengetahuan, yang mana kita juga harus mengasah komunikasi kita, agar kita dapat menjalin komunikasi yang baik dengan klien, keluarga, maupun stakeholder terkait ya, agar nggak menciptakan stigma negatif seperti itu. Kemudian untuk nilai loyal sendiri, kita tuh harus setia pada tugas dan aturan negara. Meski kadang kan kita berhadapan dengan tekanan ketika kita bekerja, tapi kita tetap harus fokus dan teguh pendirian gitu. Untuk nilai yang terakhir nih kolaboratif, kan kita juga melakukan kerjasama ya dengan stakeholder seperti kepolisian, kejaksaan, dan juga tokoh masyarakat serta lembaga pendidikan juga, seperti itu sih. Ih, keren banget. Berarti luas banget ya Kak ya tugas dan peran ini. Jadi bukan cuma urusan laporan atau sidang, tapi benar-benar menyentuh sisi kemanusiaan. Luar biasa sekali. Jadi nilai berakhlak itu bukan hanya teori, tapi benar-benar bisa diterapkan dalam tugas membimbing kemasyarakatan. Nah, sebelum kita tutup nih, boleh dong kasih pesan buat ASN muda yang baru mulai karirnya. Nah, pesan saya nih buat ASN yang muda yang baru-baru berkarir itu tuh, jangan pernah lupa kalau ASN itu pelayan masyarakat ya. Jadi kita tanpa ada rasa kepercayaan masyarakat, kita tuh bukan suatu yang apa-apa. Jadi kita harus jalani pekerjaan bukan hanya untuk gaji, tapi juga berkontribusi untuk kemajuan bersama. Kemudian kita harus berpegang pada nilai berakhlak, karena itu sangat penting. Insya Allah kita kalau udah berpegang nilai berakhlak itu, kita bisa jadi ASN yang dicintai rakyat dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itu aja sih. Masya Allah, tabarakallah. Mantap banget pesan-pesannya. Jadi jelas ya sobat pendengar, ASN berakhlak itu bukan sekedar slogan di banner apapun itu, tapi jalan hidup yang harus kita jalani setiap hari. Sobat pendengar, kita sudah sampai di ujung obrolan hari ini. Dari cerita tadi kita belajar bahwa tugas seorang pembimbing kemasyarakatan bukan hanya pekerjaan, tapi panggilan hati. PK Bapas hadir bukan sekedar untuk mengawasi, tapi membimbing, mendampingi, dan membuka jalan pulang. Dan di balik setiap laporan, setiap asesmen, setiap kunjungan ada nilai besar yang menjadi pegangan berakhlak. Karena itu, mari kita bayangkan ketika PK bekerja dengan hati, kalian mendapatkan harapan baru, keluarga kembali tersenyum, masyarakat merasa aman, dan bangsa ini semakin kuat. Ingat, ASN berakhlak bukan hanya tentang diri kita, tapi tentang masa depan yang kita bangun bersama-sama. Terima kasih banyak Ibu Pramudia sudah berbagi insight yang berharga. Semoga obrolan kali ini bisa jadi motivasi kita
Jadi mohon maaf para audiens, sampai di sini dulu episode ngobrol ASN. Jangan lupa tetap semangat, tetap adaptif, dan yang paling penting tetap berakhlak.